teman-teman semuanya. Dengan saya Ilyas Perlindungan. Kita akan melakukan review terhadap buku yang berjudul Smarter, Faster, and Better by Charles Duhigg. Nah, buku ini sebenarnya tentang productivity. Mungkin teman-teman sebelumnya udah kenal dengan Charles Duhigg, di mana dia juga pernah menulis sebuah buku bestseller sebelumnya, yaitu tentang The Power of Habit. Namun pada saat ini kita akan membahas bukunya yang lain, yaitu Smarter, Faster, and Better. Baiklah, sebenarnya dalam buku ini saya udah baca kira-kira pertama kali baca buku ini itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Namun sekarang teringat oleh saya untuk membagi kepada teman-teman apa takeaway yang saya ambil dari buku ini. Oke. Jadi sebenarnya buku ini terbagi menjadi 8 bagian, 8 chapter seperti itu. Namun pada saat ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman 6 takeaways-nya saja. Oke, jadi kita mulai dengan takeaway yang pertama. Jadi takeaway yang pertama ini tentang motivasi. Pernah nggak nih teman-teman ketika awal-awal mengerjakan suatu project atau suatu tugas, teman-teman sangat semangat, sangat excited lah. Namun seiring berjalan waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seolah-olah semangat ini luntur gitu. Kayak hilang semangatnya. Nah, ini sebenarnya permasalahannya cukup common, cukup biasalah di kalangan banyak orang. Nah, jadi ada para peneliti dari Columbia University, dia meneliti tentang persoalan ini. Jadi didapatkan bahwa orang-orang dapat kembali menjadi semangat hanya dengan membuat mereka merasa punya kendali terhadap situasi saat itu, punya kendali atau authority terhadap situasi itu. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah berkendara bawa mobil di jalan tol. Nah, ini sangat macet jalannya. Nah, teman-teman ketemu nih pintu buat keluar dari jalan tol. Nah, langsung keluar dah. Walaupun dengan keluar ini belum tentu dapat membuat teman-teman lebih cepat sampai ke tempat tujuan teman-teman. Namun teman-teman melakukannya dengan perasaan bahwa teman-teman memiliki kendali terhadap situasi seperti itu. Namun memiliki kendali saja sebenarnya tidak cukup. Tapi kita perlu diingatkan bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita buat itu berdampak terhadap sesuatu yang lebih besar, yaitu tujuan akhir kita. Nah, sebagai contoh nih, teman-teman pengen membuat sesuatu project, misalnya ambillah membuat sistem parkir cerdas misal. Nah, tentu teman-teman perlu membaca beberapa jurnal gitu. Nah, ketika mau membaca jurnal udah mungkin ada yang ngantuk, ada yang hilang motivasi. Nah, gini, jadi ini ada tips and tricks dari bukunya. Teman-teman buat tulisan di atas jurnalnya. Dengan membaca jurnal ini, saya akan lebih dekat terhadap tujuan akhir saya, yaitu membuat sistem parkir cerdas. Jadi setiap baca itu akan diingatkan seperti itu. Takeaway yang kedua ini yaitu tentang membuat suatu goals yang besar, stretch goals yang kayak sebenarnya kalau boleh bilang out of reach lah. Namun ini juga ada studi mengatakan bahwa orang-orang akan menjadi lebih kreatif ketika tujuannya atau goalsnya sangat besar. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa teman-teman untuk mencapai tujuan besarnya perlu memiliki stretch goals yang tadi dibagi-bagi nih, dicacah-cacah menjadi banyak goal-goal yang smart. Jadi smart ini kepanjangannya spesifik, measurable, realistic, and time bound. Jadi tujuannya dipecah menjadi smart goals, banyak smart goals, dan setiap kali teman-teman menyelesaikan satu smart goals tentunya akan membuat lebih semangat seperti itu. Jadi kita lanjut kepada takeaway yang ketiga. Takeaway yang ketiga yaitu tentang fokus. Fokus di sini yaitu tentang membuat suatu mental model. Contohnya gini, teman-teman pengen minggu depan gini. Hari pertama ketemu dosen, hari kedua ketemu rekan bisnis, hari ketiga menyelesaikan tugas A, dan selanjutnya. Nah, jadi sebelum minggu depan itu mulai, teman-teman create nih mental model dalam pikiran teman-teman dengan membayangkan bagaimana minggu depan yang ideal yang mau teman-teman hasilkan. Nah, setelah membuat mental modelnya, langsung work on that thing. Oke, selanjutnya kita akan
membahas takeaway yang keempat. Jadi takeaway yang keempat ini tentang membuat tentang tim sebenarnya, tentang tim di mana perlunya membuat setiap anggota tim aman secara psikologis. Maksudnya di sini yaitu semua anggota tim perlu dilibatkan dalam setiap proses. Jadi setiap anggota tim itu dinilai, value dan respected, dihargai seperti itu. Jadi juga selain itu setiap anggota tim di encourage untuk contribute, seperti itulah. Jadi ini sebenarnya ada pertanyaan, apa yang membuat sebuah tim sukses? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari studi oleh suatu kelompok, suatu project dari Google yang dinamakan Project Aristoteles. Nah, jadi apa yang membuat sebuah tim berhasil? Apakah orang-orang yang sangat pintar, ataukah orang-orang yang super kreatif ada di timnya? Sebenarnya tidak juga. Yang membuat sebuah tim itu sukses, jika tim itu memiliki dinamika yang cocoklah dengan timnya. Maksudnya yaitu gini. Jadi dinamika yang cocok ini maksudnya yaitu setiap anggota tim itu aman secara psikologi. Mereka aman untuk menyampaikan pendapat, mereka aman untuk mengutarakan unek-uneknya. Keuntungan dari aman secara psikologis dapat kita lihat secara langsung, yaitu misal nih, kalau tim yang aman secara psikologis, kalau ada anggota tim yang berbuat salah, pasti dia nggak segan-segan untuk mengungkapkan masalahnya, sehingga masalah lebih cepat untuk diatasi. Namun kalau tim yang sebaliknya tentu kan ada antipati, agak takut untuk mengungkapkannya. Itu. Selanjutnya kita bahas takeaway yang kelima. Takeaway yang kelima ini yaitu juga tentang budaya atau culture dari sebuah tim, di mana culture yang selalu muncul terhadap tim-tim yang sukses itu yaitu komitmen. Jadi ada penelitian juga atau studi yang dilakukan terhadap 200 startup di Silicon Valley untuk menemukan apa yang membuat sebuah tim itu lebih sukses. Lebih sukses mungkin secara profit dia tinggi seperti itu. Nah, ditemukan bahwa tim yang memiliki culture tertentu, culture yang tepat terhadap anggota timnya akan jauh lebih sukses, dan anggota timnya lebih bahagia, dan anggota timnya lebih menghasilkan banyak duit seperti itu. Nah, uniknya culture yang selalu ditemukan pada perusahaan-perusahaan top itu yaitu culture commitment. Nah, mungkin untuk para HR kalau mau merekrut karyawan mungkin perlu diperhatikan ini nih, komitmen dari rekrutan barunya. Selanjutnya kita akan membahas takeaway yang terakhir, itu takeaway yang keenam. Jadi takeaway yang keenam itu tentang kita tidak perlu membuat suatu ide atau konsep yang benar-benar baru. Cukup temukan cara baru, approach baru untuk mengaplikasikan ide-ide lama. Nah, mengapa demikian? Karena ini juga studi dilakukan bahwa dari sebuah universitas di Amerika, dia mengatakan studi ini melakukan evaluasi dan analisa terhadap 17,9 juta jurnal, di mana ditemukan bahwa top jurnal itu 90% isinya itu udah pernah dibahas sebelumnya, konsep-konsep lama, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda atau approach atau pendekatan yang berbeda seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari review buku kita saat kali ini, dan sampai jumpa. Terima kasih.